Bab 871 Sinying mengucapkan selamat tinggal. Setelah mendengar ini, binatang buas berseru dengan gembira, Tuan, yakinlah, bawahan Anda tidak akan pernah mengecewakan Anda. Oke, Tan Yun tersenyum puas, setelah 10 tahun, ketika Anda meninggalkan Bea Cukai, saya akan mempersiapkan latihan yang cocok untuk 8 balapan Anda. Selama periode ini, kamu hanya bisa mundur dan berlatih alam lari. Jika kamu ingin mengatasi bencana, kamu akan terbang keluar dari gulungan, menemukan tempat di mana tidak ada yang berhasil, dan kemudian kembali berlatih, mengerti? Bawahan mengerti. Semua monster merangkak di tanah, suara mereka memekakkan telinga. Cincin Tan Yun Qiankun sering berkedip, 3,6 miliar batu roh yang luar biasa, seperti galaksi yang memancar dari cincin alam semesta, bergegas ke langit, mengebor ke dalam gulungan monster ruang waktu. Tan Yun berbalik dan melangkah ke aula. Dari botol giok di atas meja, dia mengeluarkan menara suci yang indah, dan membiarkan kera iblis pembunuh surga memasuki retret lantai 5. Kemudian, Tan Yun sendiri memasuki menara suci lantai 6 dan mulai berlatih retret. Kera iblis pembunuh surga berkultivasi selama 1 hari di lantai 5, yang setara dengan 3,5 bulan berkultivasi di luar. Di lantai 6 tempat Tan Yun berada, 1 hari setara dengan 4 bulan berkultivasi di luar. Chen Xi, dojo yang berjasa. Setelah Sen Subing mengatur agar para tetua, diaken, dan murid-murid memasuki gulungan ruang waktu master untuk berlatih, ketika dia akan masuk, seorang murid penegak hukum inti memimpin Tang Sinying dan terbang ke bawah di depan Sen Subing. Kepala Sen, Penatua Tang sedang mencarimu, dan murid itu akan memberimu membawanya. Yah, kamu harus bekerja. Sen Subing berkata dengan lembut, kamu bisa mundur. Murid itu kemudian menjaga gerbang. Murid penegak hukum terbang di udara. Sen Subing maju selangkah dan dengan senang hati meraih tangan giok Tang Sinying, dan berkata sambil tersenyum, Saudari Tang, mengapa kamu ada di sini? Mata indah Tang Sinying mengandung keengganan yang dalam, saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Sister Xiao. Pamitan. Sen Subing mengerutkan kening, Saudari Tang, Anda baik-baik saja, mengapa Anda ingin mengucapkan selamat tinggal? Tang Sinying menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, ini adalah cerita yang panjang. Kakakku tidak akan bisa memberitahumu dengan jelas untuk sementara waktu. Sen Subing dapat melihat bahwa Tang Sinying tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, jadi dia tidak bertanya terlalu banyak, tetapi dengan enggan bertanya, kakak, bagaimana saya bisa menemukanmu jika kakakku merindukanmu mulai sekarang? Maaf kakak, Tang Sinying meminta maaf, identitas saudara perempuanku agak istimewa. Kita akan bertemu satu sama lain jika kita ditakdirkan di masa depan. Tang Sinying tidak ingin memberitahu Sen Subing bahwa dia adalah putri dari dinasti suci Tang Zun, karena dia takut Sen Subing akan berbalik melawan dirinya sendiri setelah mengetahui bahwa dia adalah mata-mata. Iya, Sen Subing berkata sedikit, dan kemudian meminta Tang Sinying untuk menunggu sebentar. Dia terbang ke gulungan waktu master dan memanggil Zhong Wuxiao. Kakak, kenapa kamu di sini? Zhong Wuxiao datang ke Tang Sinying dengan gembira. Dapat dikatakan bahwa selain Tan Yun, orang terdekat Zhong Wuxiao adalah Tang Sinying. Zhong Wuxiao tahu bahwa jika dia tidak diselamatkan oleh Tang Sinying ketika dia berusia 5 tahun, dia akan membawanya ke Huang Fu Sengsong. Setelah ayah dan ibu angkatnya meninggal, dia akan mati karena kelaparan dan kedinginan. Dalam benak Zhong Wuxiao, Tang Sinying bukan hanya saudara perempuannya, tetapi juga penyelamat hidupnya. Tanpa dia, tidak akan ada diri sekarang. Xiao, saudari mengucapkan selamat tinggal padamu hari ini. Sebelum kata-kata Tang Sinying jatuh, tubuh Zhong Wuxiao bergetar, air mata langsung mengaburkan pandangannya, dia melangkah maju dan memeluk Tang Sinying dengan erat. Kakak, Pui Xiao tidak akan membiarkan kamu pergi, oh, kemana kamu pergi, kakak? Tang Sinying tersenyum dan meneteskan air mata, membelai kepala Zhong Wuxiao dan berkata, gadis bodoh, saudara perempuanku hanya pergi sementara, dan itu tidak akan kembali. Jangan menangis. Kakak, berapa lama kamu akan pergi? Zhong Wuxiao tersedak. Dengan air mata berlinang, Tang Sinying berkata dengan lembut, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan saudara perempuan saya, tetapi kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Jangan menangis, patuh. Tang Sinying menyeka air mata Zhong Wuxiao, tapi air matanya tidak bisa berhenti menetes. Kakak, Xiao jangan menangis, jadi jangan menangis. Zhong Wuxiao buru-buru menyeka air matanya dan berkata, iya,
Tang Xinying tersenyum dan mengangguk. Segera, cincin Qiankun di antara jari-jarinya berkedip, dan sebuah surat keluar dari tangannya, tetapi dia melihat 4 kata, Tan Yunqi, tertulis di amplop itu. Dia meletakkan amplop itu di tangan Zhong Wu Xiao, dan menasihati, Xiao, kamu harus menyimpan surat ini, dan setelah Tan Yun meninggalkan bea cukai, kamu akan memberikannya kepadanya. Ingat, jangan tunjukkan kepada siapapun. Yah, aku ingat. Zhong Wu Xiao berkata dengan bingung, kakak, mengapa kamu tidak memberikannya sendiri padanya? Wajah Tang Xinying yang menakjubkan sedikit pahit, dan dia menghela nafas, saya tidak ingin memberikannya kepadanya secara pribadi. Tetapi ketika itu diberikan kepadanya, dia akan tahu bahwa saya adalah seorang mata-mata. Setelah menghela nafas diam-diam, Tang Xinying tidak menjawab Zhong Wu Xiao, dia menyentuh kepala Zhong Wu Xiao, kakakku ada hubungannya dengan Su Bing dan berkata, kamu harus mundur dulu, kamu tidak perlu mengirim adikmu pergi. Iya, Zhong Wu Xiao memeluk Tang Xinying dengan erat, dan berkata, kakak, Xiao akan merindukanmu. Berhati-hatilah. Setelah itu, Zhong Wu Xiao melihat kembali ke langkah demi langkah Tang Xinying 3 kali, dan segera terbang ke gulungan ruang waktu biji sesawi. Faktanya, Tang Xinying tidak mengetahuinya. 10 tahun yang lalu, Tante Xuanzong memberitahu Tan Yun bahwa dia adalah seorang mata-mata. Dan Tan Yun memberitahu Zhong Wu Xiao. Dalam hati Zhong Wu Xiao, dia tidak ingin berpikir bahwa Tang Xinying adalah mata-mata, dia hanya tahu bahwa dia adalah penyelamatnya. Dia adalah saudara perempuan tersayangnya. Pada saat ini, pikiran Shen Subing menunjukkan gambar Tang Xinying memberi Zhong Wu Xiao sebuah amplop. Dia ingat bahwa Tang Xinying telah berada di Gunung Pelayanan yang berjasa selama lebih dari 10 tahun dan mengatakan kepadanya bahwa dia sudah menyukai seseorang. Diam-diam berpikir di sini, Shen Subing menggigit bibir merah terangnya dengan berat. Saudari Tang, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda sudah menyukai seseorang, apakah dia Tan? Master Sekte. Setelah Tang Xinying terdiam beberapa saat, dia mengangguk sedikit, yang dianggap sebagai pengakuan. Mendengar ini, Shen Subing memikirkan saudara perempuannya yang baik dan benar-benar jatuh cinta pada suaminya. Wajahnya tenang, tapi hatinya bingung. Subing, saudari pergi. Tang Xinying dengan penuh syukur berkata, di mana tuanmu? Saya ingin mengucapkan selamat tinggal padanya secara langsung. Ketika aku menjadi kepala Danmai yang abadi, jika bukan karena penyelamatan tuanmu, adikku tidak akan hidup lagi. Tang Xinying tahu bahwa perjalanan kembali ke dinasti suci Tang Zun masih jauh, dan dia tidak tahu kapan dia akan kembali, atau dia akan dibayar untuk apa yang dia lakukan, dan dia tidak akan pernah kembali ke Huang Fu Sengsong. Karena itu, dia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada penyelamat. Saudari Tang, tuanku sedang mundur, kata Shen Subing. Ketika dia ragu untuk memberitahu Tang Xinying bahwa Tan Yun adalah tuannya, dia tiba-tiba melihat wajah Tang Xinying yang bisa dihancurkan oleh bom, dipenuhi dengan kesepian. Dia memperlakukanku seperti adik perempuan, aku seharusnya tidak menyembunyikannya darinya. Shen Subing berkata, melambaikan tangan batu gioknya, memasang penghalang kedap suara, dan berkata, Saudari Tang, saya dapat memberitahu Anda siapa tuan saya, tetapi Anda merahasiakannya. Ya, Tang Xinying tersenyum, karena saya tidak bisa melihat dermawan, ini adalah acara yang membahagiakan bagi saya untuk mengetahui nama dermawan. Namun, kata-kata Shen Subing selanjutnya membuat Tang Xinying tetap seperti ayam kayu. Bab 872 berasal dari istana yang mendalam. Shen Subing berkata dengan jujur, Saudari Tang, sebenarnya, tuanku bukan orang lain, tetapi tuan. Subing, apa yang kamu bicarakan? Tang Xinying berkata dengan kaget, tuanmu adalah Tan Yun. Ya, Shen Subing menjelaskan, ketika Tan Yun adalah murid sekte dalam Danmai, dia menyembunyikan identitasnya dan menerima saya sebagai muridnya. Saya tidak tahu bahwa tuannya adalah dia ketika dia menyelamatkan Anda. Aku baru saja menemukannya secara tidak sengaja. Shen Subing berkata, dan buru-buru berkata, Saudari Tang, Tan Yun tidak tahu sampai sekarang. Aku sudah tahu bahwa tuanku adalah dia, jadi hari ini aku dan kamu ya, jangan diteruskan. Tang Xinying mengangguk berat dan berkata dengan penuh semangat, yah, begitu. Dengan napas lega, Tang Xinying menenangkan pikirannya, dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada Shen Subing, sudut roknya terbang ke atas dan melayang di atas meritokrasi. Angin sepoi-sepoi meniupnya, meniupkannya sutra biru seperti air terjun, dia tiba-tiba melihat ke belakang,
melihat ke arah lembah peri nomor 1 Tan Yun, dan berkata dengan tegas di dalam hatinya. Tan Yun, kekasih putri ini, penyelamat putri ini, tahukah kamu bahwa ayahku telah memutuskan untuk menyerang Huang Fu Shengzong dalam 10 tahun? Tapi kamu dapat yakin bahwa untukmu, tidak peduli berapa banyak aku membayar, aku akan menghentikan ayahku. Segera, dia berkata dengan sedih, jika saya tidak bisa menghentikannya, dengan kekejaman ayah saya, bahkan jika saya putrinya, saya takut, saya takut. Tang Xinying berubah menjadi seberkas cahaya sebelum jantungnya berbunyi, menghilang ke pandangan Sen Subing. Sen Subing berpikir bahwa Tang Xinying menyukai kata-kata Tan Yun, dan dia naik ke udara dengan khawatir, dan menembak ke gulungan ruang waktu Master Ti yang tergantung di atas dojo. 2 bulan kemudian, Istana Sen Hunxian. Istana abadi Suge adalah istana Sugeyu. Duduk di kursi batu giok, Sugeyu memandang pria berbaju hitam yang memasuki aula, mengerutkan kening, apakah Tuan tidak mengizinkan Anda membawa HR kembali dari Huang Fu Shengzong? Mengapa Anda sendirian? Pria berbaju hitam itu maju selangkah, memegang slip batu giok di kedua tangan, dan membungkuk dan berkata, kembalilah ke Tuan Istana. Tuan Istana Tua mengatakan bahwa Anda memahaminya setelah membaca batu giok. Untuk hal lain, Istana Tua Tuan tidak memberikannya kepada bawahannya. Yah, penguasa istana mengerti, kamu bisa mundur. Sugeyu melambaikan tangannya, dan setelah pria berbaju hitam itu mundur, dia dengan gelisah melepaskan indera spiritualnya dan memasuki slip batu giok. Segera, tulisan tangan dari garis suami, yang berisi kemarahan dan kesedihan, muncul di benak Sugeyu. Tapi lihat di slip batu giok. Nyonya, ketika cicit kami menantang Tan Yun, dia dibunuh oleh Tan Yun. Sekarang Tantai Xuanzong telah turun tahta, Tan Yun telah menjadi penguasa tertinggi dari Sekte Huang Fu Shen saat ini dengan kekuatan 6 tingkat Sol Fein Realm. Putra ini memiliki bakat yang luar biasa. Dia tidak hanya melompati levelnya untuk menantang kekuatan melawan langit, tetapi dia juga seorang Saint Alchemist, Saint Artifact Master, Saint Talisman Master, dan Saint Arai Master. Kebencian membunuh cicit tidak dibagi, dan Tan Yun, binatang jahat, tidak bisa tumbuh. Nyonya, jangan menunggu Yukin dan Tuan Muda Ruyan menyerang Huang Fu Shengzong setelah mereka menikah. Jika tidak, setelah lebih dari 40 tahun, masih belum pasti seberapa jauh Tan Yun akan tumbuh. Saya sarankan, Nyonya, Anda, Ruyan Wuji dan Guru Suci Nangong, bernegosiasi sesegera mungkin dan bersiaplah untuk menyerang Huang Fu Shengzong kapan saja. Begitu perang saudara Huang Fu Shengzong pecah, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Saat itu, kita harus bersatu di dalam dan di luar, dan biarkan Huang Fu Shengzong terbang menjadi abu dan musnah. Nyonya, saya tahu bahwa Anda sangat mencintai Haur, tetapi orang tidak dapat kembali dari kematian, jadi saya sedih. Setelah Sugeyu mengunjungi isi slip batu giok, pop. Slip giok jatuh ke tanah. Dia menangis, menangis memilukan, Haur. Haur dari penguasa istana, Tan Yun. Dasar binatang buas, aku bersumpah demi Sugeyu, jika kamu tidak membunuhmu, kamu tidak akan menjadi laki-laki. Haur, oh, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu. Aku ingin seluruh ayam dan anjing Huang Fu Shengzong tidak tinggal. Pada saat yang sama, Huang Fu Shengzong, Tanah Suci Berjasa, Lembah Abadino. Sudah 2 bulan sejak retret Tan Yun, dan di dalam lantai 6 menara suci yang indah, Tan Yun telah menghabiskan 20 tahun. Tan Yun masih belum menyentuh penghalang 7 lapis Soul Vessels. Waktu berlalu. Saat Tan Yun menyentuh 7 penghalang Soul Fein Realm setelah 40 tahun berlalu di menara, langit di atas lembah abadi nomor 1 melonjak, dan hanya dalam beberapa saat, awan gelap menutupi radius 30.000 li. Jelas, saat Tan Yun menyentuh tahap ke-7 dari kapal jiwa, malapetaka kecil dari kapal jiwa akan segera datang. Pada saat ini, itu seperti patung batu yang duduk bersila di pinggiran lembah abadi 1, menjaga Guan Xuan Kong. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, memandangi perampokan itu dengan kagum, dan berbisik pada dirinya sendiri, Tuan Sekte, Naik Tuhan dan manusia juga. Bencana surgawi kecil dari alam garis jiwa sebenarnya sedikit lebih menakutkan daripada bencana surgawi besar dari kesempurnaan besar alam garis jiwa. Segera, Guan Xuan Kong melihat Tan Yun terbang keluar dari aula, mengambang di bawah awan gelap yang luas. Guan Xuan Kong berteriak, Master Sekte, Xiao Tianji Anda sangat kuat, Anda bisa lebih berhati-hati. Jangan khawatir, tidak akan ada yang salah dengan raja ini.
Apa yang ditakutkan dari kesengsaraan surgawi kecil dari alam fena jiwa? Suara yang dipenuhi dengan keyakinan belum jatuh, dan Tan Yun telah melesat menuju kedalaman tanah suci jasa. Setelah Guan Xuankong melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti seluruh orang suci yang berjasa, dia menemukan bahwa pada akhirnya Tan Yun telah datang ke pegunungan 60.000 mil jauhnya dan mulai menyeberangi malapetaka. Selanjutnya, menyaksikan Guan Xuankong dari Tan Yun Duji, sungguh luar biasa. Melalui indera spiritualnya, dia menemukan bahwa Tan Yun memiliki kesengsaraan di wajahnya, jadi dia tidak perlu berlutut, dan dia bahkan memilih untuk terbang melintasi langit. Anda tahu bahwa ketika Anda berlutut untuk menyeberangi kesengsaraan, kekuatan kesengsaraan hanya 80%. Dan berdiri untuk menyeberangi kesengsaraan, itu adalah kekuatan 90% dari kesengsaraan. Adapun Tan Yun yang terbang di langit seperti ini, dia harus menahan 10% kekuatan langit. Yang lebih mengejutkan bagi Guan Xuankong adalah dia menemukan bahwa dalam setengah jam berikutnya, satu demi satu mengandung kekuatan 11 atribut selain atribut binatang dan atribut kuno. Tan Yun. Setelah setengah jam, tubuh Tan Yun membubung setinggi 30 kaki, dan dia mulai melawan kesengsaraan yang datang dengan tubuh yang kuat. Dalam 1 jam, Tan Yun terlempar ke udara oleh Heaven Tribulation, dan dia dengan keras kepala dan gila naik ke Void Tribulation. Ketika awan gelap menghilang, Guan Xuankong melihat Tan Yun yang terluka, terbang kembali ke lembah abadi nomor 1 dan memasuki aula. Di dalam lantai 6 menara suci yang indah. Setelah Tan Yun berhasil melewati kesengsaraan, butuh 10 tahun lagi untuk menyingkat vena jiwa Hongmeng ke-7, dan dia sepenuhnya dipromosikan ke alam vena jiwa ke-7. Butuh 160 tahun lagi untuk memasuki tahap ke-8 dari alam jiwa. Butuh 180 tahun untuk memasuki tahap ke-9 vena jiwa. Pada akhirnya, butuh 200 tahun lagi untuk berhasil mempromosikan Soul Vein Realm ke Great Perfection. Tan Yun menghitung waktu, sejauh ini dia telah menghabiskan 610 tahun di Menara Suci, dan kurang dari 5,5 tahun telah berlalu sejak dunia luar. Ketika Tan Yun hendak mulai mengolah tubuh Tuan Hongmeng, suara hormat Guan Xuankong terdengar dari lembah Abadino. 1. Tuan Sekte, ada masalah mendesak untuk dilaporkan. Tan Yunjian sedikit mengernyit, katakan. Segera, suara Guan Xuankong terdengar lagi, kembalilah ke Sekte Master, lebih dari 20 tahun yang lalu, Master Sekte Lama mendengarkan pendapat Anda dan mengirim yang kuat untuk duduk di Sekte Longyun Sekte Kultivasi kelas 1. Baru saja, ada berita dari Long Yunzong bahwa ada ratusan jiwa kuat yang mencoba menghancurkan Long Yunzong, dan mereka telah ditangkap oleh sekteku di Long Yunzong. Namun, tidak peduli bagaimana Anda diinterogasi, orang-orang ini tidak akan memberitahu Anda asal-usul mereka. Master Sekte Longyun mencurigai bahwa dia adalah anggota Istana Mendalam 6 Surga, jadi dia segera mengirim seseorang untuk memberitahu Anda sesuai dengan instruksi Anda lebih dari 20 tahun yang lalu. Tolong putuskan. Bab 873 Hitung mundur sampai mati. Orang yang harus datang akan selalu datang. Tan Yun mengerutkan kening, dan berkata setelah keheningan yang lama, Tuan Sekte ini mengetahuinya, perintah diturunkan, dan orang-orang optimis tentang hal itu. 3 bulan kemudian, ketua sekte ini akan mengunjungi Long Yunzong secara pribadi. Juga, beritahu lebih dari 1.000 master sekte di tengah pegunungan Tianpu dan biarkan mereka pergi ke Long Yunzong tepat waktu dalam 3 bulan. Pada saat itu, master sekte akan memiliki hal lain untuk didiskusikan dengan mereka. Mendengar ini, Guan Xuankui, leluhur ketiga penegak hukum, dengan hormat berkata, bawahan patuh. Di menara suci 6 lantai yang indah, Tan Yun mulai berpacu dengan waktu untuk mempersiapkan budidaya hegemoni Hongmeng. Sejak retret Tan Yun, ia telah pindah dari tahap ke-6 dari alam meridian jiwa ke alam ke-7, alam ke-8, alam ke-9, dan kesempurnaan besar, yang berarti bahwa ia memiliki 4 kesempatan untuk mengendalikan cairan dan emosi Hongmeng Divine. Tubuhnya. Sekarang Tan Yun telah memurnikan kulit, daging dan darah, pembuluh darah, otot, tulang, dan 8 pembuluh darah meridian aneh menjadi butiran kristal emas, dan telah memasuki tahap kristal Hongmeng tingkat ke-6. Selanjutnya, Tan Yun dapat menggunakan 4 kesempatan untuk mengontrol cairan ilahi Hongmeng untuk menyelesaikan pemurnian organ internal, yang berarti bahwa tahap puncak kristal Hongmeng urutan ke-6 selesai, dan dia akan memiliki kekuatan untuk merobek sub terbaik, artefak suci dengan tangan kosong. Setelah alam vena jiwa Tan Yun menyelesaikan kesengsaraan dan dipromosikan ke tingkat pertama alam vena ilahi,
ia akan memasuki tahap awal tubuh emas Hongmeng di tubuh hegemoni Hongmeng urutan ke-7. Pada saat itu, tubuh fisik akan menjadi lebih dan lebih kuat. Tan Yun memasuki meditasi, dan melalui jantung harmoni di tengah kolam spiritual, dia datang ke dunia harmoni yang luas. Sekarang, saat Tan Yun memasuki tubuh penguasa tingkat 6, dia dapat mengontrol 60 helai cairan ilahi Hongmeng untuk meredam tubuh fisiknya setiap kali dia maju ke ranah kecil. Tan Yun melangkah ke dalam kehampaan, seperti seorang master di dunia harmoni, menatap lautan luas harmoni Divine Liquid, matanya mengungkapkan harapan yang dalam. Cair ilahi Hongmeng, telanlah untukku. Pada saat dia berpikir, 240 helai cairan surgawi Hongmeng mengalir keluar dari permukaan cairan, dan naik ke udara. Saat mereka berputar di sekitar Tan Yun, mereka memisahkan untaian cairan surgawi Hongmeng. Memasuki bagian tengah alis Tan Yun, dia langsung menelan organ dalamnya. Mendesis. Tan Yun, yang sedang duduk bersila di menara suci, merasa pegal dan berkeringat sehingga dia berulang kali menyedot AC. Itu adalah organ dalam di tubuhnya yang, di bawah erosi cairan ilahi Hongmeng, mulai terisi dengan retakan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian retakan itu berangsur-angsur meluas dan menghilang, dan setelah 1 jam, organ-organ dalam menjadi ketiadaan. Tetapi cairan Dewa Hongmeng berubah menjadi penampilan organ dalam, memancarkan sentuhan cahaya kemasan. Segera, organ internal cair, yang dipadatkan dari cairan ilahi Hongmeng, secara bertahap memadat dengan kecepatan yang tidak terdeteksi. Tidak ada tahun di menara, dan 20 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, ketika organ-organ internal yang dibentuk oleh cairan surgawi Hongmeng yang kental telah benar-benar mengeras menjadi padatan emas, mereka mulai retak dan terurai perlahan. Selanjutnya, dalam 10 tahun yang panjang, organ internal Tan Yun telah berubah menjadi partikel kristal emas, yang berarti bahwa Tan Yun telah membentuk organ internal menjadi kristal Hongmeng. Ini berarti bahwa Tan Yun sekarang telah menyelesaikan kultivasi puncak urutan ke-6 tubuh Tyrant Hongmeng, yang memiliki kemampuan untuk merobek dengan tangan kosong dengan mudah, senjata subsakral pamungkas. Kekuatannya sangat besar. Anda tahu, di zaman kuno, karena tidak ada yang dipromosikan menjadi master alat abadi di benak semua orang di dunia percaya bahwa artefak suci terbaik saat ini adalah senjata ajaib yang paling kuat. Dan artefak subsakral dari kelas tertinggi hanya berjarak sedikit dari artefak suci dari kelas yang lebih rendah. Dapat dikatakan bahwa artefak suci tingkat tertinggi sudah menjadi senjata ajaib di mata banyak kekuatan. Tapi bagaimana dengan Tan Yun? Dia bisa meledakkan artefak subsakral hanya dengan 1 pukulan. Jika dia memberitahu dunia, dia akan menganga kaget, kan? Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya. Dia merasakan kekuatan melonjak yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, dan sedikit senyum muncul di sudut mulutnya. Pada tingkat ke-6 dari alam meridian jiwa, jiwaku hampir sekuat tingkat kedua dari alam meridian ilahi. Aku ingin melihat seberapa kuat jiwaku sekarang saat aku memasuki kesempurnaan besar alam vena jiwa dan puncak urutan ke-6 tubuh tirani. Hongmeng. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melangkah keluar dari pagoda suci yang indah dengan senyum seperti angin musim semi, dan muncul di lembah abadi nomor 1 ketika sosoknya melintas. Bawahan menyambut Master Sekte untuk meninggalkan Bea Cukai. Guan Xuan Kui yang sedang duduk bersila, buru-buru bangkit dan membungkuk kepada Tan Yun dari kejauhan. Ya, Tan Yun tersenyum sedikit dan memberi isyarat bahwa Guan Xuan Kui tidak perlu bersikap sopan. Tiba-tiba, rambutnya berkibar, dan pilar cahaya batu spiritual yang tak terlihat membentang ke langit. Dalam sekejap mata, itu melonjak ke langit dan melampaui 1,4 juta li di tahap ke-6 ranah denyut jiwa Tan Yun. Kemudian, kecepatan kesadaran spiritual menembus lautan awan. 108 juta li, 23 juta li, sampai 2,6 juta, tak henti-hentinya. Dalam keadaan normal, orang kuat di alam vena ilahi dapat menempuh radius 1,4 juta li dengan kesadaran spiritual. Alam Divine Vein memiliki radius ganda 1,6 juta mil, radius Triple Realm 1,8 juta mil, radius ranah keempat 2 juta mil, radius ranah kelima 2,3 juta mil. Ranah 6 lapis memiliki radius 2,6 juta mil, 7 lapisan memiliki radius 3 juta, lapisan 8 memiliki radius 3,3 juta mil, dan lapisan 9 memiliki radius 3,6 juta mil. Dan pembangkit tenaga listrik kesempurnaan agung dari alam vena ilahi,
Indera spiritual terselubung dalam jangkauan, yang dapat mencapai 4 juta li yang menakutkan. Tidak dapat dipercaya bahwa Tan Yun, yang berada di kesempurnaan agung di alam vena jiwa, telah mencapai tingkat ke-6 alam vena ilahi untuk kekuatan jiwanya. Apa hal yang gila? Untuk lebih jelasnya, Tan Yun masih baru memasuki tahap pertama dari alam vena ilahi sekarang. Ketika Tan Yun menyingkirkan kesadaran spiritualnya dengan penuh semangat, sosok Guan Xuankui melintas sebelum dia muncul di depan Tan Yun, dan dengan hormat berkata, "Selamat kepada Master Sekte atas promosinya ke kesadaran agung." Pada saat ini, hati Guan Xuankui berubah menjadi lautan badai, karena ketika Tan Yun hanya menguji kekuatan jiwanya, Guan Xuankui menemukan melalui kesadaran spiritualnya bahwa kekuatan jiwa Tan Yun bahkan sebanding dengan tingkat ke-6 dunia. Alam vena ilahi. Untuk menahan keterkejutannya, Guan Xuankui berkata lagi, "Tuan Sekte, Maret sudah berakhir, Anda harus pergi ke Sekte Long Yun." "Ya." Tan Yun mengangguk dan berkata, "Tunggu sebentar, dan kamu akan pergi dengan raja ini nanti." Setelah itu, Tan Yun mengambil langkah lembut, menghilang dari udara tipis, dan muncul di aula pada saat berikutnya. Tan Yun melepaskan pengetahuan spiritualnya untuk memeriksa naga emas dan singa dalam 40% dari pagoda suci yang indah, dan menemukan bahwa dia adalah pria besar, dan dia telah dipromosikan ke tahap ke-6 dari periode kesusahan. Dan kera iblis pembunuh surga di Menara Suci lantai 6 telah memasuki masa kesusahan dari tahap awal tahap ke-7. Tan Yun sangat bersemangat, dan berkata dengan gembira, periode transisi tingkat ke-7 setara dengan kekuatan besar dari alam vena ilahi. Seharusnya tidak ada masalah untuk menantang kekuatan dengan kera tua yang melompati level untuk menghadapi nenek moyang biasa dari alam realm divine. Beri aku beberapa tahun lagi, dan beri kera tua itu waktu, siapa yang aku takuti pada Tan Yun di Huangfu Sengsong. Setelah itu, Tan Yun memikirkan lebih dari 150 leluhur dari 8 meridian di alam divine, dan dia mencibir dalam hatinya selama penilaiannya, hal-hal lama, hitungan mundur kematianmu telah dimulai. Bab 874. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melambaikan tangannya, dan pagoda yang indah itu tiba-tiba menyusut, berubah menjadi seukuran kuku dan membawanya ke dadanya. Kemudian, Tan Yun, ditemani oleh Guan Xuankui, meninggalkan Huangfu Sengsong, terbang melintasi pegunungan Tianpu yang luas, dan menembak ke arah Long Yunzong. Dalam perjalanan, Tan Yun menguji kecepatan langkah Dewa Hongmeng saat dia memasuki kesempurnaan besar alam jiwa. Melalui tes, dia menemukan bahwa jika dia mengambil satu langkah sekarang, jarak maksimum langkah Hongmeng bisa sekitar 1.500 mil lebarnya. Tan Yun sangat puas dengan kecepatan ini. Pada saat yang sama, rune ranah suci, puncak gunung bersalju dengan kepingan salju beterbangan. Wow, leluhur besar Fumai, Tuoba King Tian, buru-buru turun dari langit dan melangkah ke aula yang terbuat dari es dan salju, menghadap Tuoba Lin yang sedang berbaring di bangku, dengan penuh semangat berkata, "Yang mulia, lebih dari 1 jam yang lalu, Tan Yun meninggalkan Huangfu Sengsong ditemani oleh Guan Xuankui, leluhur ketiga penegak hukum. Bawahan telah mengirim seseorang untuk mengikutinya dengan tenang." Mendengar ini, Tuoba Lin terkikik seperti seorang wanita. "Oke, bagus sekali. Pangeran ini menunggu lebih dari 5 tahun 7 bulan, dan Tan Yun akhirnya meninggalkan sekte. Sepertinya pangeran ini juga harus aktif. Naik, pangeran, apa yang kamu lakukan?" Tuoba King Tian bertanya dengan bingung dan dengan hormat, "Apa yang Anda butuhkan bawahan Anda lakukan untuk Anda?" Tuoba Lin menunjukkan jari anggrek, menunjuk ke Tuoba King Tian, dan mengamati, "Sekarang pergi ke leluhur 7 medis lainnya yang dibongkar oleh Tan Yun dan beritahu mereka bahwa pemimpin sekte lama ada saat matahari terbenam. Huangfu memanggil mereka di kuno gunung. Jika mereka bertanya mengapa mereka dipanggil, Anda akan memberitahu mereka bahwa Master Sekte lama menemukan bahwa Master Sekte saat ini Tan Yun adalah mata-mata, jadi dia berencana untuk memanggil Anda untuk menghapus posisi Tan Yun sebagai Master Sekte." Mendengar ini, Tuoba King Tian bingung, dan No bertanya, "Pangeran, apa yang harus dilakukan bawahannya setelah menipu leluhur berurat 7 lainnya ke Huangfu Gusan? Bagaimana melakukannya?" Hahaha. Tuoba Lin terkikik dan berkata, "Tentu saja untuk mengumpulkan mayat Tantai Xuanzong. Dan tangkap pembunuhnya." Tuoba King Tian tampaknya mengerti apa yang dimaksud Tuoba Lin, dan berkata dengan suara rendah, "Pangeran, apakah Anda ingin membunuh Tantai Xuanzong sendiri? Lalu salahkan Tan Yun. Pada saat itu, biarkan kita berdelapan bersaksi."
Oh gelombang, Tuoba Lin berkata dengan ringan, Jenderal Shenwu, kamu tidak terlalu bodoh. Ekspresi Tuoba Qingtian dengan gembira berkata, Pangeran, Anda memanfaatkan kepergian Tan Yun dari sekte untuk membuat langkah lain. Ini benar-benar menakjubkan. Luar biasa. Semua keributan ini. Tuoba Lin berkata dengan percaya diri, yang lebih baik belum datang. Ketika Xuanzong dari Tantai meninggal, Anda dan leluhur besar lainnya dari berbagai garis mengusulkan bahwa jika ada yang membunuh Tan Yun, maka penguasa berikutnya akan memilih garis orang yang berjasa. Dengan cara ini, orang-orang kita akan membunuh Tan Yun di luar pegunungan hukuman surgawi, dan membawa orang lain kembali ke sekte itu. Pada saat itu, raja berikutnya akan menjadi rune saya, dan pangeran ini akan mengambil posisi raja dalam satu gerakan, dan kemudian saya akan mengirim pasukan untuk membantu pangeran membunuh mata-mata Huangfu Shengzong lainnya. Pada saat itu, Huangfu Shengzong akan menjadi Tuoba Shengzong kami. Akhirnya, Huangfu Shengzong dan Tuoba Shengzong bergabung untuk menghancurkan dinasti suci lainnya selangkah demi selangkah dan menyelesaikan hegemoni penyatuan surga dan hukuman Tuoba Shengzong. Setelah mendengar ini, Tuoba Qingtian mengagumi strategi Tuoba Lin dan mengaguminya. Oke, kamu pergi. Tuoba Lin tersenyum tidak diragukan lagi. Ingat untuk pangeran ini, pergi sebelum matahari terbenam, jangan pergi lebih awal. Pangeran jangan khawatir, bawahanmu patuh. Tuoba Qingtian membungkuk dan berkata, ada juga pangeran, Tantai Xuanzong adalah lapisan ke-8 para dewa, kamu harus lebih berhati-hati. Setelah itu, Tuoba Qingtian pergi. Dengan lambaian lengan kanan Tuoba Lin, embusan kekuatan spiritual muncul di kehampaan, mengungkapkan penampilan Tan Yun. Setelah itu, dia duduk di depan meja rias dan mulai merias wajah. Itu benar, ini adalah riasan. Dia melihat dirinya di cermin. Ada berbagai kuas dan ratusan warna di atas meja rias. Setelah itu, ia memegang kuas di tangan kanannya, merendamnya dengan beberapa jenis bahan pewarna, dan mulai mengecat ringan pada bola matanya, lalu mengecat kelopak mata dan bulu mata. Setengah jam kemudian, ketika dia selesai menggambar, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Tapi matanya yang menjadi persis sama dengan mata Tan Yun. Seolah-olah dia telah menjentikkan mata Tan Yun dan meletakkannya di rongga matanya. Yang lebih mengejutkan lagi, penyamarannya hanya digambar oleh tangannya sendiri. Jika mereka terlihat dengan kemampuan penyamaran yang luar biasa, mereka akan terkejut untuk mengatakan bahwa penyamaran Tuoba Lin telah mencapai puncaknya. Tidak masalah untuk menggunakan palsu dan asli. 3 jam kemudian, pada awal tengah hari, tidak ada hari dan gerimis. Tan Yun, dengan gaya rambut yang sama, mata yang hampir sama, dan jubah ungu yang sama muncul di Ice and Snow Hall. Orang ini secara alami adalah Tuoba Lin. Luar biasa, karena Tuoba Lin setelah penyamarannya sama persis dengan Tan Yun. Lebih penting lagi, cara Tuoba Lin meniru Tan Yun juga sangat mirip. Suzerain ini, agung dan agung, dunia akan jatuh ke tanganku cepat atau lambat. Suara Tuoba Lin saat ini juga tidak bisa dibedakan dari Tan Yun. Harus dikatakan bahwa Tuoba Lin saat ini berbeda dari Tan Yun, yaitu, dia kehilangan token Master Sekte. Dengan kualifikasi Tan Yun, sekarang dia telah mundur selama lebih dari 5 tahun, dia mungkin harus dipromosikan ke tahap jiwa ke-9, kan? Dengan suara rahasia, Tuoba Lin menekan alam di 9 tingkat alam jiwa, dengan senyum seperti angin musim semi. Ketika dia baru saja melangkah keluar dari aula, tiba-tiba, dengusan dingin tua keluar dari kehampaan, Tuan Sekte, bagaimana Anda bisa di sini? Tapi itu Zhu Daosheng, kepala rune pintu suci. Ketika dia melewati gunung salju, dia menemukan Tan Yun di puncak gunung salju, dan matanya terbang ke bawah dengan mata suram. Pada saat yang sama dia juga khawatir tentang Pangeran Tuoba Lin, dia takut Tan Yun akan memimpin seseorang untuk berurusan dengan pangeran. Seluruh sekte Huangfu Shein adalah milik Master Sekte ini. Kemana Master Sekte ini pergi, kamu masih harus datang dan bertanya. Tuoba Lin mendengus dingin, dan menepuk dada Zhu Daosheng dengan telapak tangannya. Bahkan jika kamu adalah Master Sekte, kamu tidak bisa menembak bawahanmu sesuka hati. Apa yang bawahan katakan adalah yang terhormat. Zhu Daosheng menyeringai, dan aura 6 kali lipat dari alam Vena Divine dilepaskan. Sebuah pukulan penuh kerutan terkandung. Pukulan penuh, diledakkan ke arah Tan Yun di matanya. Dia menyombongkan diri bahwa dengan kekuatannya sendiri, mudah untuk membunuh Tan Yun dari alam jiwa ke-9.
Setelah Tuo Balin mengetahui bahwa dia telah berhasil menipu Zhu Daosheng, telapak tangan kanan yang dia tembak tiba-tiba menutup, mengeluarkan satu jari, dan mengklik tinju yang meledak. Ledakan. Dengan suara yang nyaring, yang membuat Zhu Daosheng sangat ketakutan adalah seluruh kepalan tangan kanannya mengalami retak kulit, dan seluruh tubuhnya terkena satu jari sejauh ratusan kaki sebelum. Dia terhuyung dan berdiri kokoh. Dia tidak menyangka bahwa dengan satu jari dari Tan Yun, dia merasakan ilusi kematian. Tetapi yang membuatnya semakin luar biasa adalah bahwa Tan Yun tiba-tiba tertawa seperti wanita. Hal-hal yang tidak berguna, Anda tidak dapat menanggung 1/10 pun dari kekuatan pangeran ini. Kamu juga. Zhu Daosheng membuka matanya lebar-lebar, dan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Tuo Balin berkata dengan ringan, pergi. Bab 875. Ya, bawahan akan segera pergi. Zhu Daosheng terbang dengan gemetar karena ragu. Ada banyak pasta di kepalanya, dan dia bertanya-tanya apa yang mulia mengubah wajahnya menjadi Tan Yun. Wow, Tuo Balin melonjak dari puncak gunung yang tertutup salju, dan setelah terbang keluar dari alam rune suci, dalam gerimis, dia terbang menuju gunung kuno Huangfu 1 juta mil jauhnya. 2 jam kemudian, Sensi 3/4. Jika cerah, matahari terbenam akan lebih dari setengah jam. Wow, Tuo Balin tampak seperti panas terik, ditembak dari langit yang suram, jatuh di gunung kuno Huangfu, dan berjalan cepat menuju kuil Huangfu. Tuan Sekte Tua, generasi muda mencarimu dalam masalah mendesak. Tuo Balin berkata dengan tergesa-gesa ketika dia keluar dari aula tertutup. Ledakan. Pada saat ini, setelah pintu istana terbuka, suara Tantai Xuanzong datang dari istana. Yuner, masuk. Itu adalah Master Sekte Lama. Tuo Balin buru-buru melangkah ke aula utama, dan buru-buru datang ke Tantai Xuanzong, membungkuk sedikit dan berkata, Tuan Sekte Tua, masalah ini sangat penting, tolong biarkan orang lain mundur. Oke, Tantai Xuanzong berkata ke aula kosong, tidak diragukan lagi, keluar. Bawahan patuh. Segera, suara hormat terdengar di aula, hanya suara yang terdengar, tetapi orang itu tidak terlihat. Yuner, orang-orang sudah pergi, apa yang terjadi padamu? Tantai Xuanzong mendesak. Tuo Balin dengan marah berkata, setelah junior meninggalkan bea cukai, mereka menemukan bahwa token Master Sekte hilang. Apa? Tantai Xuanzong tiba-tiba berdiri dan berkata dengan ekspresi serius, Yuner, jangan khawatir, katakan padaku apa yang terjadi. Tuan Sekte Tua, beginilah keadaannya. Tuo Balin membungkuk meminta maaf dan berkata, generasi muda menemukan bahwa token Master Sekte hilang. Setelah pidato, cincin Qiankun tangan kiri Tuo Balin melintas, jarinya dengan pedang pendek, dengan aliran darah, secara akurat menembus jantung Tantai Xuanzong, dan menusuk dari punggungnya. Hampir pada saat yang sama, Tuo Balin membalik tangan kanannya, dan pedang pendek lain keluar dari udara tipis, dan memotongnya ke arah leher Tantai Xuanzong yang tidak curiga. Pompa, dengan percikan darah, Tuo Balin memegang pedang di tangan kanannya dan memotong tenggorokan Tantai Xuanzong. Yuner, aku memperlakukanmu seolah-olah kau adalah dirimu sendiri, mengapa kau membunuhku? Tangan kiri Tantai Xuanzong memegang lehernya yang berlumuran darah, dan tangan kanannya memegang dadanya yang berdarah. Dengan mata marah, bingung dan sedih, dia menatap Tan Yun di depannya, berbicara sebentar-sebentar dan tidak jelas. Kenapa? Kenapa aku sangat baik padamu, dan kau ingin membunuhku? Aku mengerti. Tantai Xuanzong meneteskan air mata sedih. Oh benarkah? Tuo Balin mencibir, apa yang kamu mengerti? Seperti yang dia katakan, Tuo Balin mencengkeram gagangnya erat-erat dengan tangan kanannya dan perlahan berubah menjadi dada Tantai Xuanzong. Metodenya sangat kejam. Kamu binatang, kota ini sangat dalam. Tantai Xuanzong menggertakkan giginya dan dengan gemetar berkata, kurasa, tebak kamu, kecil yang tidak tahu berterima kasih, kecil, penjahat. Apakah kamu juga mata-mata? Hahaha, ahahaha. Tuo Balin berkata dengan senyum lebar dalam nada suara Tan Yun, iya. Saya seorang mata-mata, ada apa? Sayang sekali kamu terlambat mengetahuinya. Huangfu Shengzong telah jatuh ke tanganku. Napas Tantai Xuanzong cepat, dan darah di lehernya menyembur, dan suaranya menjadi semakin lemah, kamu penjahat tercela, kamu tidak bisa mati. Pompa, sebelum Tantai Xuanzong berbicara, Tuo Balin menghunus pedang pendek dari dada Tantai Xuanzong. Ketika mayat Tantai Xuanzong jatuh lemas ke tanah, 8 jiwa domain halus,
segera setelah mereka terbang keluar dari mayat, dihancurkan dan dimusnahkan oleh Tuo Balin. Sejauh ini Tantai Xuanzong meninggal di bawah kepercayaan Tan Yun. Tanpa gemetar, Tuo Balin melepaskan kesadaran spiritual yang kuat, dan setelah beberapa saat menyelimuti seluruh gerbang suci, dia menemukan bahwa Tuo Ba Qingtian, Wei Ye, Situ Wuhen, Jin Xianghai, Del kehilangan hak mereka 8 leluhur besar dari lengan sedang terbang menuju Huang Fugusan. Kontrol mayat suci. Dengan lambaian lengan kanan Tuo Balin, embusan kekuatan spiritual berada di kehampaan, berubah menjadi garis prasasti, dan segera, menembus alis mayat Tantai Xuanzong. Kemudian, mata Tantai Xuanzong menjadi lesu, dan suara seperti kutukan Tuo Balin terus terdengar di benaknya. Ingat, setelah 8 leluhur besar datang. Setelah Tuo Balin menjelaskan semuanya, Tuo Balin mengilhami jimat tembus pandang, dan setelah pergi dengan tenang, dia menutup gerbang istana. Lebih dari setengah jam kemudian. Cukup, kibaskan. Bayangan dari 8 jalan terbang turun dari tirai hujan ke puncak gunung kuno Huangfu, dan berubah menjadi beberapa leluhur. Ketika 8 leluhur besar sedang berjalan menuju kuil Huangfu, suara lemah dan marah dari Tantai Xuanzong tiba-tiba datang dari kuil, kemarilah, tolong. Tidak, ini Master Sekte. Kulit Tuo Ba Qingtian berubah tiba-tiba, dan sosoknya melintas. Ketika dia menendang ke arah gerbang istana, kemarahan lama tiba-tiba terdengar, Tuo Ba Qingtian, ini adalah aula utama Master Sekte lama. Bagaimana Anda bisa membiarkan Anda menjadi lancang lagi? Begitu suara itu jatuh, sinar biru melesat dari langit, berubah menjadi pria kurus berusia 90 tahun. Orang tua itu tidak memiliki nama tabu, Tantai Xuanzong selalu memanggilnya Tuhan. Tantai Xuanzong diam-diam membudidayakan 2 organisasi, salah satunya adalah organisasi pembunuhan. Pemimpin organisasi pembunuhan bernama Huang Fu Guchong, yang bertanggung jawab untuk memimpin organisasi pembunuhan, menyelidiki latar belakang pejabat senior Huang Fu Shengzong, dan yang dibunuh oleh Xuanzong Tantai. Yang kedua adalah organisasi hukuman surga. Dan lelaki tua kurus di Qingpao adalah pemimpin Tian Chao, Tian Lao. Bertanggung jawab atas perlindungan pribadi Tantai Xuanzong. Orang tua yang pergi di kuil Huangfu lebih dari setengah jam yang lalu adalah orang tua. 9 lapisan alam ilahi. Situ Wuhen menjentikkan alisnya, dan berkata dengan suara rendah, rekan Tao ini, sepertinya kamu terlihat sangat baik. Siapa kamu? Di antara 8 leluhur agung, hanya Situ Wuhen yang memiliki basis kultivasi 9 kali lipat dari alam dewa, dan 8 lainnya memiliki alam dewa 7 atau 8 kali lipat. Karena itu, hanya Situ Wuhen yang bisa melihat ranah Tian Lao saat ini. 7 leluhur besar lainnya belajar dari Situ Wuhen bahwa ketika leluhur di depannya yang belum pernah terlihat sebelumnya benar-benar di atas dirinya sendiri, mereka menghirup udara. Situ Wuhen, leluhur agung dari jiwa binatang, orang tua itu benar. Tian Lao berkata dengan dingin, ingat, lelaki tua itu tahu siapa kamu, itu seharusnya benar. Dan kamu tidak memenuhi syarat untuk mengenal lelaki tua itu, siapa itu. Juga, Master Sekte Lama dan Master Sekte sedang mendiskusikan hal-hal penting. Tidak ada yang bisa mengganggu. Tepat ketika lelaki tua itu berbicara, suara lemah yang tak terdengar keluar lagi, tolong. Menguasai. Tian Lao bergetar di depannya, wajahnya berubah drastis, dan dia berbalik dan menendang, bang. Saat dia menendang pintu aula hingga terbuka, dia melihat pemandangan yang tidak ingin dia lihat sampai dia mati. Bab 876 bingung. Tetapi melihat Tantai Xuanzong terbaring tak bergerak dalam genangan darah, dan jari telunjuk kanannya berlumuran darah, meninggalkan garis darah di tanah. Tan Yun adalah mata-mata, bunuh dia. 8 tulisan tangan pendek ini sepertinya ditulis setelah menghabiskan semua kekuatan Tantai Xuanzong sebelum kematiannya. Menguasai. Tian Lao tiba-tiba berlutut di depan Tantai Xuanzong, meneteskan air mata menyalahkan diri sendiri, dan menangis keras. Tuan, oh, maafkan bawahanmu. Maafkan bawahanmu. Bawahan benar-benar tidak boleh mendengarkanmu dan meninggalkan kuil Huangfu, tetapi bawahan tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun, petugas, akan benar-benar melakukannya untukmu. Tuan, saya minta maaf kepada bawahan. Boom, boom. Pria tua itu menangis dengan sangat memilukan, kepalanya pecah, dan kulit di dahinya pecah-pecah. Tuan, bawahan Anda mengatakan sesuatu yang memberontak, Anda sangat pintar, tetapi Anda mati. Wow, Tan Yunen akan membalas dendam, sialan, sialan. Petik 2.
Pada saat lelaki tua itu putus asa, hati Tuoba Qingtian kewalahan. Pangeran benar-benar layak menjadi orang pertama di dinasti suci Tuoba saya, dan orang pertama yang merencanakan. Sekarang bagus, hahaha, Tan Yun sudah mati. Dan di belakang Tuoba Qingtian, 7 leluhur besar termasuk Situ Wuhen, Wei Ye, dan Jin Xianghai, pada saat ini, merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka memang mengira bahwa seseorang akan membalas dendam terhadap Xuanzong Tantai, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Xuanzong Tantai akan mati di tangan Tan Yun. Dalam hati mereka, kebaikan Tantai Xuanzong kepada Tan Yun dapat dikatakan dipupuk sebagai seorang putra. Tantai Xuanzong seberat gunung untuk Tan Yunen, dan bahkan sampai memanjakannya, ini adalah sesuatu yang seluruh Kaisar Huangfu Shengzong naik dan turun, dan tidak ada yang mengetahuinya. Bisakah seseorang menanam sesuatu pada Tan Yun? Wei Ye, leluhur 5 jiwa yang bukan mata-mata, mau tidak mau berkata. Perencanaan. Tuoba Qingtian dengan marah berkata, Wei Ye, apa niatmu? Justru karena Master Sekte mengetahui bahwa Tan Yun adalah mata-mata. Ini memungkinkan kami berdelapan datang untuk membahas penghapusan Tan Yun. Sekarang jelas bahwa saya tidak tahu konspirasi dan trik apa yang digunakan Tan Yun, Metropolitan. Jika tidak, perhatikan baik-baik. Tidak ada bekas pertempuran di seluruh aula. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Tan Yun membuat tembakan tanpa pertahanan dari Tuan Tua. Pada saat ini, lelaki tua itu berdiri dengan gemetar dan berkata, Tuoba Qingtian benar, Anda tidak perlu meragukan Wei. Karena lelaki tua itu melihat Tan Yun dengan matanya sendiri, datang ke aula, dan kemudian mengatakan itu, dia punya masalah penting untuk didiskusikan dengan tuannya. Tuan baru saja membawa pergi orang tua itu. Pasti setelah lelaki tua itu pergi, Tan Yun menyerang tuannya sampai mati. Setelah berbicara, lelaki tua itu berkata sambil menangis, kamu dengan cepat memanggil semua pejabat tinggi gerbang suci, datang ke Huangfu Gusan untuk berkumpul, dan lelaki tua itu mengundang ayah master untuk memimpin situasi keseluruhan. Oke, setelah 8 leluhur besar meninggalkan kuil, Tuoba Qingtian melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang kedap suara, menutupi 7 orang lainnya. Semuanya, Tan Yun adalah kekacauan yang menyebabkan kita kehilangan senjata. Kebencian ini tidak dibagikan. Tuoba Qingtian berkata dengan kejam, selanjutnya, setelah Tan Taiyu memimpin situasi secara keseluruhan, dia pasti akan menangkap Tan Yun untuk membalas dendam. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Setelah berbicara, Tuoba Qingtian melihat bahwa ketujuh orang itu diam, dan berkata dengan benar, orang tua itu adalah orang yang bahagia, dan beberapa kata lama akan menjadi jelas. Dalam analisis terakhir, alasan mengapa kita kehilangan lengan kita adalah karena kita semua ingin putra suci dan wanita suci kita membunuh Tan Yun dan naik posisi raja. Tapi kami tidak hanya gagal mencapai tujuan kami juga kehilangan satu tangan. Pada akhirnya, hal yang paling menyedihkan adalah keranjang bambu itu benar-benar kosong. Mendengar ini, Wei juga mengangkat alisnya dan menyela, Tuoba Qingtian, jangan berkeliling, apa yang ingin kamu katakan? 6 orang lainnya juga memandang Tuoba Qingtian, menunggunya untuk menjawab. Tuoba Qingtian menarik napas dalam-dalam dan berkata, sekarang Tan Yun telah membunuh Tantai Xuanzong, maka dia telah menetapkan bahwa dia akan dihapuskan sebagai Master Sekte. Ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk bersaing memperebutkan kedaulatan untuk orang-orang di barisan kita. Jika kita melewatkannya, saya khawatir kita tidak akan pernah memilikinya lagi di masa depan. Pikirkan baik-baik, Tantai Xuanzong sudah mati dan Tan Yun akan dihapuskan, tetapi jika Tantai Yu diizinkan untuk mengambil alih Huangfu Shengzong lagi, bukankah kita akan kehilangan satu tangan untuk apa-apa? Dalam pandangan yang lama, ketika Tantai Yu tiba, kita akan menggunakan Tan Yun sebagai taruhan. Siapa yang bisa membunuh Tan Yun lebih dulu, Raja akan memilih garis pembunuh, bagaimana? Setelah mendengar ini, Situ Wuhen tersenyum dan berkata, usulan ini sangat bagus, dan lelaki tua itu setuju. Bagaimanapun, Anda tidak bisa membiarkan Tan Taiyu bertanggung jawab atas sekte itu. Oke, nenek moyang kita juga sangat setuju. Jin Xianghai bergema, ya, itu dia. Zhong Libo juga menanggapi. Situ Wuhen, Jin Xianghai, dan Zhong Libo secara alami setuju dengan proposal Tuoba Qingtian. Karena mereka berempat adalah mata-mata. Yang paling ingin mereka lihat adalah semakin kacau Kaisar Huangfu, semakin baik, dan yang terbaik adalah pecahnya perang saudara dan memancing di perairan yang bermasalah. Meskipun Wei Ye,
leluhur agung dari 5 jiwa, Zheng Long, leluhur agung angin dan guntur, Cao Yue, leluhur agung jiwa kuno, dan Dongfang Daoyuan, leluhur agung jiwa suci. Mereka tidak mata-mata, tapi bisa menghadapi Tuoba. Mereka berempat tidak punya alasan untuk menolak lamaran King Tian. Kalau tidak, bagaimana saya bisa layak mendapatkan lengan saya yang hilang? Ketika Tuoba King Tian melihat bahwa ketujuh orang itu setuju, dia senang dan mengagumi Tuoba Lin, pangeran benar-benar surga dan manusia, dan segala sesuatunya seperti dewa, mengetahui bahwa ketujuh tidak dapat menolak. Hahaha, bagus. Sekarang plot pangeran sudah setengah selesai, maka, hanya perlu membunuh Tan Yun, Huang Fu Shengzong akan menjadi dinasti suci Tuoba. 2 jam kemudian, malam yang gelap, hujan lebat, menyelimuti dunia. Di puncak gunung kuno Huangfu, Tan Taiyu memegang mayat Tan Tai Xuanzong, melangkah keluar dari kuil Huangfu, membiarkan hujan deras mengguyurnya, dan menumpahkan mayat Tan Tai Xuanzong. Dalam 2 jam sebelumnya, organisasi hukuman surgawi memerintahkan Tian Lao, dan itu telah mengirim 10 orang kuat dari alam ilahi untuk menyegel gerbang-gerbang suci alam suci. Berjasa untuk mencegah siapapun keluar. Pada saat yang sama, dia mengirim banyak orang kuat untuk mencari Tan Yun di sekte tersebut. Pada saat ini, selain anggota tingkat tinggi dari jalur meritorius gerbang suci, Diaken, Penatua, dan kepala 9 jalur gerbang suci lainnya semuanya hadir. Surga. Tan Taiyu memeluk mayat Tan Tai Xuanzong. Dia menatap ke langit, menangis. Surga. Aku hanyalah anak Tan Taiyu. Zongerku, apakah kamu melihatnya? Langit menangis untukmu, apakah kamu melihatnya? Tuhan merasa sedih untukmu. Ayahku dan kamu telah mengatakan lebih dari sekali bahwa kamu harus waspada terhadap Tan Yun, tetapi kamu tidak mendengarkan. Oh, kamu tidak harus berhati-hati. Kamu tetap menyerahkan yang terbaik padanya. Kamu memperlakukannya seperti anakmu sendiri, tapi bagaimana dengan dia? Dia tidak tahu berterima kasih dan membunuhmu dan melarikan diri. Anakku, aku merasa kasihan pada ayahku. Untuk ayahku, aku benar-benar merasa sedih untukmu, aku merasa tidak berharga. Bab 877 Sebuah tamparan di wajah. Tan Taiyu menangis dan menjadi serak, matanya bengkak karena menangis, dan hatinya hancur karena menangis. Dia tidak mengerti mengapa Tan Yun begitu seksi. Dalam hatinya, putranya lebih baik bagi Tan Yun daripada cucunya. Dulu, dia ingin mewariskan posisi raja kepada Tan Yun. Dia tahu bahwa banyak mata-mata ingin membunuh putranya, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa putranya akan mati di tangan Tan Yun. Pada saat ini, Tan Taiyu tidak ragu apakah seseorang berpura-pura menjadi Tan Yun dan membunuh putranya. Karena Tian Lao adalah bawahan putranya yang paling setia, Tian Lao melihat dengan matanya sendiri bahwa Tan Yun memasuki kuil Huangfu untuk berbicara dengan putranya, dan kemudian putranya meninggal, dan sebelum putranya meninggal, dia menulis surat darah untuk membuktikan Tan Yun. Semua ini telah menorehkan tanda pembunuh pada Tan Yun, yang dapat digambarkan sebagai bukti besi. Anakku, jangan khawatir, kamu harus membunuh Tan Yun agar ayahmu bisa membalaskan dendammu. Setelah Tan Taiyu selesai berbicara, dia memerintahkan lelaki tua itu untuk meletakkan tubuh Tan Tai Xuanzong ke dalam kuil Huangfu. Setiap orang, Tan Taiyu meraung, menurut aturan klan, untuk menghapuskan posisi raja, semua leluhur dari setiap garis harus menyetujuinya. Hari ini, lelaki tua itu mengusulkan untuk menghapuskan posisi Tan Yun sebagai tuan yang berdaulat. Apakah kamu setuju? Sebanyak lebih dari 150 leluhur dari 8 saluran selain formasi menjawab, saya menunggu persetujuan. Hanya Feng Yun, leluhur agung dari garis itu, yang mengerutkan kening, dia tidak bisa memikirkan motif pembunuhan Tan Yun yang paling masuk akal. Menurut pendapatnya, Tan Yun telah mendapatkan Huang Fu Shengzong, bahkan seorang mata-mata, bukankah dia sangat ingin membunuh Tan Tai Xuanzong? Juga, menurut Tuoba King Tian, setelah Tan Tai Xuanzong mengetahui bahwa Tan Yun adalah mata-mata, mengapa dia membiarkan Tuoba King Tian memberitahu 7 leluhur lainnya? Alasannya adalah karena Feng Yun tahu bahwa Tuoba King Tian mungkin juga seorang mata-mata. Jika sebelum berubah, Feng Yun sangat ingin Tan Yun mati, tetapi sekarang berbeda. Tan Yun telah berjanji untuk menikahi Feng Qingcheng, dan itu adalah miliknya di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia tahu lebih jelas bahwa ini bukan waktunya untuk membela Tan Yun. Dia tidak ragu bahwa begitu dia mengatakan sesuatu yang baik untuk Tan Yun, Tan Taiyu, yang sudah dekat dengan kegilaan saat ini, akan membuat dirinya mati dan jelek.
Feng Yun, apa maksudmu? Tan Taiyu memelototi Feng Yun dan berteriak dengan marah, apa maksudmu dengan formasi tingkat tinggi? Feng Yun tampak seperti jangkrik yang mengerikan, dan dengan hormat berkata, Tan Yun sangat berdosa dan harus mati. Bawahan secara alami setuju untuk menghapuskan posisi Tan Yun sebagai Master Sekte. Oke, Tan Taiyu mengumumkan, mulai sekarang, lelaki tua itu mengumumkan bahwa dia akan menghapuskan posisi Master Sekte Tan Yun. Semua pembuluh darah akan mengejar dan membunuh Tan Yun dengan seluruh kekuatan mereka. Tan Taiyu memandang lelaki tua itu dan memerintahkan, kamu segera membawa seseorang ke Tanah Suci Meritorious Merit, dan tangkap tunangan Tan Yun dan orang-orang yang dekat dengannya, dan bunuh satu. Bawahan patuh. Begitu lelaki tua itu berkata, Feng Yun memandang Tan Taiyu dan menyarankan, bawahan merasa bahwa cara membunuh Tan Yun seperti ini, dan tunangannya akan terlalu mudah bagi Tan Yun untuk mati. Dari sudut pandang bawahan, lebih baik menangkap Tan Yun hidup-hidup, lalu membunuh kedua tunangannya di depan Tan Yun, lalu membunuh Tan Yun. Di mata semua orang, Feng Yun menggunakan cara yang kejam untuk membuktikannya untuk membersihkan hubungan dengan Tan Yun. Semua orang tidak tahu bahwa Feng Yun berusaha untuk melindungi tunangan Tan Yun. Pada saat yang sama, dia memutuskan bahwa begitu seseorang menangkap Tan Yun, dia akan mengambil klan Feng yang kuat untuk menyelamatkan Tan Yun, dan membawa tunangan Tan Yun dan Tan Yun dari surga. Pegunungan. Dalam hatinya, mendapatkan Tan Yun yang merupakan Saint Tool Master, Saint Arai Master, Saint Rune Master, dan Saint Alchemist, berarti memiliki masa depan. Tentu saja, menurutnya, menjadikan Tan Yun sebagai anggota keluarga Feng juga merupakan hal yang baik. Setelah Feng Yun selesai berbicara, dia menemukan Tan Taiyu menyipitkan mata pada dirinya sendiri dengan mata bertanya, dan dia menyeringai lagi, Tan Yun sangat rumit, jika kita menyembunyikannya, kita mungkin tidak dapat menemukannya. Jika Anda benar-benar tidak dapat menemukannya, kami akan menyebarkan berita dan membunuh kedua tunangannya di depan umum. Biarkan Tan Yun melemparkan dirinya ke dalam jaring. Mendengar ini, Tan Taiyu mengangguk dan melirik para leluhur, tanpa ragu berkata, jika Anda dapat menangkap hidup-hidup, Anda akan menangkap hidup-hidup. Jika Anda tidak dapat menangkapnya, maka bawa kembali mayat Tan Yun. Pada saat ini, Tuoba Qingtian memandang Xing Tan Taiyu dan berkata dengan suara yang dalam, Huang Fu Shengzong bisa tanpa pemilik selama 1 hari, tetapi dia tidak bisa tanpa pemilik untuk waktu yang lama. Menurut bawahan, Vena mana yang dapat menangkap Tan Yun hidup-hidup, atau membunuhnya, Master Sekte berikutnya akan memilih dari Vena itu. Hanya dengan cara ini semua orang dapat lebih terinspirasi untuk menangkap Tan Yun untuk membalas dendam Master Sekte lama. Cemas. Petik 2. Pada saat ini, 7 leluhur besar kecuali Feng Yun menyatakan pandangan mereka bahwa metode ini layak. Saat ini, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa 8 leluhur besar jelas khawatir, dan kekuatan Huang Fu Shengzong jatuh ke tangan Tan Taiyu lagi. Tan Taiyu tahu secara alami, tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan. Dia hanya ingin membalaskan dendam putranya sesegera mungkin, dan dia juga tahu bahwa jika dia tidak setuju, Huang Fu Shengzong saat ini mungkin merajalela dan perang saudara akan pecah. Oke, orang tua itu setuju. Tan Taiyu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tajam, dengarkan perintah orang tua itu dan tangkap Tan Yun. Bawahan patuh. Setelah menerima perintah, semua pemimpin senior Jiumai terbang menjauh dari gunung kuno Huangfu. 3 jam kemudian, Tan Taiyu membawa Tian Lao ke Tanah Suci berjasa, di dojo berjasa. Dia melihat lusinan gulungan ruang waktu biji sesawi di langit dan berteriak, Sen Subing, Mu Menggu, Zhong Wuxiao, Sue Zian, keluar dari lelaki tua itu. Jelas Tan Taiyu akan menemukan 4 gadis untuk menyelesaikan akun. Favoritnya adalah Mu Mengqi dan Sen Subing, karena sekte itulah Mu Mengqi membawa Tan Yun kembali dari kota meteorit. Karena Sen Subing yang mengolah Tan Yun. Tetapi pada saat ini, yang paling dia benci adalah putri kedua. Tan Taiyu berteriak, mengguncang awan, mengguncang gulungan ruang waktu Master bersenandung. Detik berikutnya, Sen Subing, Mu Meng'a, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian memimpin untuk terbang keluar dari gulungan ruang waktu, dan kemudian barisan layanan jasa, hampir 6.000 orang, semuanya terbang turun di bidang jasa. Ketika Sen Subing melihat mata merah dan bengkak Tan Taiyu, dia menatap dirinya sendiri, bingung dan dengan hormat berkata, bawahan telah melihat. Terjebak. Tanpa menunggu kata-kata Sen Subing,
Tante Yu menamparkan Sen Subing. Terjebak. Kemudian, dalam seruan semua murid, Mu Meng juga menamparkan panah berdarah, ditarik dengan keras ratusan kaki jauhnya, dan jatuh ke dojo merit. Sen Subing memanjat dari tanah dengan gemetar, menatap Tante Yu dengan dingin dengan mata yang indah, dan bertanya, "Senior Tante. Kepala ini adalah leluhur, dan seorang kepala berjasa yang bernama pribadi, tidak ada yang bisa menyerang kepala ini. Mengapa kamu bertindak atas kepala ini hari ini?" Pada saat ini, semua penatua, diaken, dan murid yang berjasa terkejut. Mereka tidak tahu mengapa Tante Yu menembak kepala dan Mu Meng. Dalam hati mereka, Mu Mengki adalah tunangan Tuan. Dan kepala suku juga adalah Susrain, orang yang paling dekat. "Kenapa? Kamu masih punya wajah untuk mengatakan kenapa?" Tante Yu menunjuk Sen Subing dengan marah, dan berkata dengan suara serak, "Tahukah Anda? Master Sekte Tua di mulut Anda telah dibunuh oleh binatang buas Tan Yun. Pamanku meninggal, atau dibunuh oleh Tan Yun." Sen Subing menggelengkan kepalanya dengan keras, dan adegan Tante Xuanzong, baik dan baik pada dirinya sendiri, muncul di benaknya. Dia menatap Tante Yu, air mata menetes, menjatuhkan. "Tidak, tidak, bagaimana bisa pamanku mati? Juga, pamanku adalah orang yang paling dihormati Tan Yun. Bagaimana bisa Tan Yun membunuh pamannya?" Pada saat ini, Mu Meng, yang bangkit dari tanah, mengabaikan darah dari sudut mulutnya, memandang Tante Yu, dan membalas, "Apakah kamu membuat kesalahan? Tan Yun akan membunuh Tuan Tua." "Tidak mungkin. Tan Yun tidak seperti itu. Orang-orang yang..." Sosok Tante Yu melintas dan muncul di depan Mu Mengki. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mencubit leher Mu Mengki dengan kuat, dan meraung, "Salahkanmu. Jika bukan karenamu, Tan Yun, serigala bermata putih ini menipu untuk Huang Fu Sengzong, bagaimana anakku bisa mati?" Mu Mengki terjepit di lehernya, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan samar, "Tidak. Tan Yun tidak akan pernah melakukan hal seperti itu." Tanpa menunggu Mu Meng berbicara, Tante Yu melambaikan tangannya. "Kakakmu." Zhong Wu Xiaoling melayang ke udara, menangkap Mu Mengki dalam kehampaan. Dan pada saat ini, lebih dari 6.000 orang di jalur yang sama belum dapat melambat. Tuan Tua sudah mati, atau dibunuh oleh penguasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Benar-benar mustahil. Tiba-tiba, berbagai pikiran dituangkan ke dalam pikiran semua orang. Di hati semua orang, Tan Yun, mantan kakak laki-lakinya, kejam terhadap musuh, tetapi dia selalu patah hati pada rakyatnya sendiri. Bagaimana mungkin kakak laki-laki itu melakukan hal yang begitu marah? Pada saat ini, semua orang di garis layanan berjasa tidak mempercayainya. Saat para penatua, diaken, dan murid diam-diam berpikir, adegan yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. "Kakek." Tiba-tiba, suara wanita aneh yang cantik dan sedih terdengar, dan semua orang melihat ke belakang, tetapi melihat sesepuh keempat Huang Fuyu dari layanan berjasa pintu suci saat ini, air mata mengaburkan pandangannya, mengepalkan tangan, dan berjalan menuju Tante Yu. Pada saat ini, pikiran Tante Xianer menjadi kosong. Dia datang ke Tante Yu, air mata menetes, dan dia gemetar, "Kakek, apakah kamu berbohong? Kakek, kamu pembohong bagi Xianer, kan?" Tante Xianer tiba-tiba meraih lengan Tante Yu, seperti orang gila, dan berteriak, "Kamu menjawab Xianer. Kamu berbicara. Kamu beritahu Xianer, ayahku pasti masih hidup. Katakan." Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Huang Fuyu, seorang pria yang lebih cantik dari seorang wanita, tetaplah seorang wanita. Dia juga putri biologis dari Tuan Tua. "Xianer." Air mata berlumpur Tante Yu bergulir di pipi yang diukir bertahun-tahun, dan bibirnya yang pecah-pecah bergetar hebat. "Ayahmu benar-benar pergi. Itu adalah saat terakhir Tan Yun melamar hari ini. Dibunuh di kuil Huang Fu." Ledakan. Kata-kata Tante Yu, bagi Tante Xianer, seperti sambaran petir dari langit biru. Wajahnya pucat, dan penampilannya yang tak berdaya dan sedih menyedihkan. Air matanya sepertinya membanjiri dunia, dan bibirnya yang merah terang bergetar, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Dia sangat sedih dan sakit hati. Pada saat ini, dia banyak berpikir, memikirkan ayahnya yang masih sibuk dengan urusan sekte dan tidak tahu kapan ibunya meninggal dalam kondisi kritis. Dia memikirkan fakta bahwa hanya dalam beberapa dekade, ayahnya bekerja keras untuk sekte tersebut. Dia jelas setengah baya, tetapi rambutnya beruban seperti pria berusia 60 tahun.
Memikirkan hal ini, Tante Xianer patah hati dan tidak bisa bernapas dan sakit kepala membelah. Dia berjongkok di dojo, mencengkeram jantungnya dengan tangan kirinya, dan menggenggam rambutnya yang panjang dengan tangan kanannya, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dia gemetar sangat parah, rasa sakit yang sunyi ini, tangisan air mata yang tenang ini membuat Tan Taiyu menangis. Xianer, cucu kakek yang baik, jangan terlalu sedih. Tante Xianer, yang memiliki wajah pucat, menahan kesedihan sebelum kata-kata Tan Taiyu jatuh. Dia perlahan berdiri dan menangis. Kakek, bagaimana Xianer tidak sedih? Ketika ibuku pergi, ayahku sibuk memulihkan penyebab besar Huang Fu Sengsong. Ketika ibuku pergi secara pribadi, dia bahkan tidak melihat ayahku untuk terakhir kalinya. Ayahku berjanji padaku bahwa dia akan menggandakan cinta ayah yang hilang di masa kecilku, tapi... Tante Xianer tidak bisa menangis, tapi ternyata... Ayah pergi tanpa menepati janjinya. Aku benci dia, aku benci dia. Sue Zian, yang menentangnya ketika dia mendengar tangisan Tante Xianer, sudah menangis. Tidak hanya Sue Zian, tetapi seluruh lini meritokrasi, merasakan kesedihan dari hati. Xianer, kakek, Tante Yu terputus lagi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. Dia tersedak dan berkata, berdiri di sekte, saya akui bahwa ayah adalah raja yang baik. Meskipun dia tidak memiliki masa lalu yang gemilang, dia pastilah seorang penguasa yang baik hati. Tapi Xianer berdiri. Dari sudut pandang keluarga, Xianer benar-benar memiliki pertanyaan sepanjang waktu. Aku ingin bertanya pada kakek, kamu dan ayah. Tante Xianer menangis dan berkata dengan keras. Apakah itu sepadan? Kakek, beritahu Xianer, berapa banyak orang yang mati untuk Huang Fu Sengsong di keluarga tante kita. Leluhur surgawiku sudah mati, dan leluhur Gao juga mati. Sekarang bahkan ayahku sudah pergi, wow, apakah itu sepadan? Keluarga tante kami, dulu begitu mulia, tetapi untuk Huang Fu Sengsong, hampir memberikan segalanya. Kata-kata Tante Xianer sepertinya menghantam Tante Yu, rasa sakit yang telah lama tersembunyi di lubuk hatinya, bahkan jika dia telah hidup selama lebih dari 6.000 tahun, dia langsung menangis. Xianer, dengarkan kakek. Air mata keruh Tante Yu membasahi pakaian di dadanya saat dia jatuh. Xianer, kamu harus ingat bahwa kamu mungkin menyesali sesuatu yang kamu lakukan, tetapi jika kamu tidak melakukannya, aku akan menyesalinya. Wow, kakek. Tante Xianer melemparkan dirinya ke pelukan Tante Yu, dan kakek serta cucunya menangis samar. Setelah waktu yang lama, Tante Yu memandang Tante Xianer dalam pelukannya dan menghibur, Xianer, jangan khawatir, kakek akan membunuh Tan Yun dan membalaskan dendam ayahmu. Kakek, aku sudah mengenal Tan Yun selama bertahun-tahun, dia sama sekali bukan orang seperti itu. Tante Xianer berkata dengan nada tertentu. Xianer, kakek tidak mempercayainya, tetapi ada bukti kuat bahwa Tan Yun membunuhnya. Tante Yu bergegas dan berkata, kakek tidak menyangka Tan Yun akan menjadi orang seperti itu. Tidak, aku tidak percaya. Ketika Tante Xianer berbicara, lelaki tua di belakang Tante Yu membungkuk dan berkata, Nona, budak tua itu melihat bahwa Tan Yun memasuki kuil Huangfu, dan kemudian Tan Yun berkata bicaralah dengan tuannya tentang hal-hal penting. Pada titik ini, Tian Lao tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi dengan lambaian tangan kanannya, dia memadatkan gambar memori dengan kekuatan spiritualnya. Di mata semua orang melihat bahwa dalam video itu, memang Tan Yun yang memasuki kuil Huangfu dengan panik. Setelah itu, gambarnya berubah, tetapi saya melihat Tante Xuanzong jatuh dalam genangan darah, dan dengan jari yang berlumuran darah, menulis di tanah, Tan Yun adalah mata-mata, bunuh dia. Bab 879, yang lain tidak percaya, kami percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mu Mengqi dan Zhong Wu Xiao pucat dan mengerikan. Karena di mata mereka, pria yang memasuki kuil Huangfu dalam gambar memori memang Tan Yun. Sebagai tunangan Tan Yun, mereka tahu segalanya tentang penampilan, kecepatan, dan sikap Tan Yun. Dari memori gambar berbagai gerakan, penampilan dan ekspresi Tan Yun, dapat dibuktikan bahwa mereka adalah Tan Yun. Tetapi meski begitu, mereka masih tidak percaya itu Tan Yun. Mereka percaya pada Tan Yun dan tidak membutuhkan alasan. Di dalam hati kedua wanita itu, Tan Yun bahkan akan mengatakan pada dirinya sendiri rahasia reinkarnasi yang menakjubkan. Jika Tan Yun dan Tante Xuanzong memiliki dendam, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan pada dirinya sendiri. Orang ini pasti menyamar. Itu pasti bukan Tan Yun.
Mu Mengyi mencoba yang terbaik untuk membela Tan Yun. Tan Yun sangat mencintaiku. Aku mendengarnya lebih dari sekali. Dia berkata bahwa tuan tua itu baik padanya. Dia tidak akan membohongiku. Zhong Wuxiao juga dengan cepat bergema. Sue Zian melangkah maju dan berkata dengan keras, kakak iparku pasti tidak akan membunuh tuan tua. Tanpa menunggu kata-kata Sue Zian, dia dipotong dengan marah oleh Tantai Xianer yang menangis, berhenti bicara. Tantai Xianer tiba-tiba menoleh ke belakang, matanya yang berkaca-kaca mengungkapkan niat membunuh. Jika aku buta, aku akan percaya Tan Yun. Selama bertahun-tahun, saya menganggap Tan Yun sebagai diri saya sendiri. Setiap kali dia dalam bahaya, hati saya bergetar, takut dia akan mengalami kecelakaan. Tapi, dia tidak tahu berterima kasih, tercela dan tak tahu malu. Tantai Xianer memindai, Mu Meng'a, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian tersenyum sedih, Mengya, Xiao, jelas bahwa Tan Yun telah meninggalkan kedua tunanganmu dan juga meninggalkan mereka. Zian, kamu yang disebut saudari ipar hukum. Kalian bertiga dijual, dan kamu masih di sini. Untuk membantu orang lain. Apakah kamu lucu? Setelah tawa yang tragis, Tantai Xianer siang mengepalkan tinjunya, paku menembus telapak tangannya, dan gumpalan darah mengalir keluar. Dia berkata dengan nada tertentu, sungguh, saya tidak ingin mempercayainya, tetapi Anda tahu seperti apa keluarga Tantai saya dulu. Apakah kota yang terkenal menghukum daratan? Kamu tidak tahu, wanita ini bisa memberitahumu. Keluarga Tantai saya didasarkan pada teknik penyamaran. Teknik penyamaran keluarga Tantai kami telah mencapai puncaknya di antara berbagai teknik penyamaran. Apakah kamu pikir orang biasa dapat membingungkan ayahku melalui penyamaran? Jadi, ayahku dibunuh oleh binatang buas ini, Tan Yun. Dalam kata-kata Tantai Xianer dan di sini, matanya menjadi semakin dingin. Dia menunjukkan jari giok dan menunjuk ke Tan Yun adalah mata-mata, bunuh dia, yang ditulis dengan darah di gambar memori, dan berkata sambil menangis, meskipun tulisan tangannya tidak rapi, saya mengenali tulisan tangan ayah saya. Aku menggunakan hidupku sebagai jaminan. Garis darah ini benar-benar ditulis oleh ayahku. Begitu komentar ini keluar, sebagian besar murid di garis perbuatan baik telah mengguncang gagasan untuk percaya pada Tan Yun. Mu Meng menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan sedih, saya tidak peduli apakah Anda Tantai Xianer atau Huang Fuyu, tetapi saya katakan, saya sangat sedih ketika Tuan Tua pergi, tetapi bahkan jika seluruh dunia melakukannya, tidak percaya pada Tan Yun, aku Mu Meng sangat percaya. Aku juga percaya. Zhong Wuxiao dan Sue Zian berkata serempak. Dan saya, Shen Subing menatap lurus ke arah Tantai Xianer, suaranya setegas rel kereta api berkata, jika itu benar-benar dilakukan oleh Tan Yun, aku, Shen Subing, akan menghakimi dirinya sendiri di depan semua klan. Keputusan sendiri. Tantai Yu tertawa terbahak-bahak, hahaha. Orang tua itu memberitahumu bahwa kamu akan mati, tetapi kamu bukan keputusan sendiri. Setelah itu, Tantai Yu melihat kembali ke Tian Lao, dan tanpa ragu berkata, beritahu anggota hukuman surgawi yang menjaga alam suci yang berjasa, jika ada orang di garis meritorius yang berani pergi secara pribadi, itu bukan masalah pembunuhan. Bawahan patuh. Setelah lelaki tua itu menjawab, dia berubah menjadi bayangan dan menghilang di ujung langit. Kakak laki-laki. Pada saat ini, Tan Tai Long, yang telah duduk di alam suci yang berjasa, menerbangkan tendangan voli ke dojo berjasa dan muncul di depan Tan Tai Yu. Kakak kedua, Zonger pergi. Tan Tai Yu tersedak dan tidak bisa melanjutkan. Aku sudah tahu apa yang terjadi barusan, dalam perjalanan ke sini. Tan Tai Long dengan marah berkata, sialan Tan Yun, saudaraku yang kedua, aku akan keluar dan memburu Tan Yun. Ya, Tan Tai Yu mengangguk, menarik Tantai Xianer ke udara, dan terbang menjauh dari dojo berjasa bersama Tan Tai Long. Setelah Tantai Yu dan Tantai Xianer pergi, seluruh dojo yang berjasa menjadi sangat sunyi. Semua orang memilih diam, dan suasana serius memenuhi udara. Kakak, apakah itu sakit? Shen Suzhen datang ke Shen Subing, membelai pipi merah Shen Subing dengan sedih. Itu tidak sakit. Shen Subing bergumam sambil menangis. Kakak, tahukah kamu? Tuan tua memperlakukan kita seperti putri kita sendiri. Dia sekarang menjadi korban pesina, dan hati saudara perempuanku benar-benar sakit. Kakak juga sangat sedih. Shen Suzhen berbisik, saudari, apakah Anda benar-benar percaya bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tan Yun? Meyakini. Shen Subing menekankan, tentu saja saya percaya.
Saat ini, Mu Menga sama sekali tidak bisa merasakan rasa sakit di wajahnya, karena hatinya diliputi kecemasan dan kepanikan. Ketika dia memikirkan seluruh pembangkit, tenaga listrik sekte sekarang mengejar Tan Yun, dia ketakutan dan terganggu. Pada saat ini, Tuoba Yingying, yang tidak berbicara dari awal hingga akhir, mengerutkan kening dan menutup matanya, seolah mencoba mengingat sesuatu. Yingying, ada apa? Zhong Wuxiao bertanya dengan cepat, menahan rasa takutnya pada Tan Yun. Zhong Wuxiao tahu bahwa Tuoba Yingying dulunya adalah orang terkuat Tan Yun dengan strategi terdalam. Mungkin dia bisa menemukan kekurangan di mana seseorang menjebak Tan Yun. Kakak ipar, saya akan berbicara dengan Anda nanti. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan ganggu saya jika ada orang lain. Tuoba Yingying terdiam setelah berbicara. Waktu berlalu, dan ketika awan gelap memudar dan Haiwei berada di langit, Tuoba Yingying masih menutup matanya rapat-rapat selama 3 jam. Tiba-tiba, dia membuka matanya yang indah dan menatap orang-orang Mu Mengu dan Xiao yang cemas, dan berkata, kecakapan orang ini dalam keterampilan penyamaran telah mencapai titik di mana dia luar biasa. Persis sama dengan saudaraku. Saya jelas menangkap sesuatu secara samar-samar, tetapi untuk sesaat saya tidak dapat mengingat apa yang salah. Mendengar ini, Mu Meng menghibur, Yingying, jangan khawatir, kamu berpikir perlahan. Iya, Tuoba Yingying menganggukkan kepalanya, tiba-tiba melihat ke belakang, mengamati para murid, dan berkata dengan suara keras, kamu dapat mendengar dengan jelas. Kakakku jelas bukan pembunuh tuan tua. Juga, saya sangat percaya bahwa ketika konspirasi akhirnya akan retak, saudara saya pasti akan muncul di depan semua orang setelah beberapa saat, dan memilih pembunuhnya untuk menghibur roh penguasa lama di surga. Setelah mendengar ini, semua murid berkata serempak, jika orang lain tidak percaya, kami percaya. Pada saat yang sama, tanah suci Fumai, puncak gunung Daksue. Di aula yang terbuat dari es dan salju, Tuoba Lin mengenakan jubah merah, berbaring miring di bangku es, matanya dipenuhi dengan dinginnya mengendalikan situasi secara keseluruhan, tidak ada yang tidak bisa dilakukan pangeran ini, tidak ada yang bisa melakukannya. Mau berhenti, pangeran ini bertekad untuk mendominasi dunia. Hahaha, ahahaha. Sebentar lagi, Huang Fu Shengzong akan menjadi milik pangeran ini. Setelah mencibir, tatapan Tuoba Lin mengungkapkan ekspresi mengerikan, ayah, anak itu akan membunuhmu cepat atau lambat. Kamu telah menjadi Tuhan selama 8.000 tahun, dan kamu harus turun tahta dan tidur lama. Bab 880 Pemimpin Pembunuhan. Pada saat yang sama, kedua sosok itu berkedip dari langit berbintang, dan akhirnya berubah menjadi Guan Xuankui dan Tan Yun di atas gerbang Gunung Long Yunzong. Tan Yun berdiri di udara, menatap Guan Xuankui dengan alis berkerut, dan berbisik, ada apa? Master Sekte, bawahan hanya merasa bahwa ada beberapa indera spiritual yang menyapu kita. Guan Xuankui berkata dalam transmisi suara, tetapi indera spiritual bawahan telah mengamati jutaan mil, dan tidak ada yang ditemukan. Bawahan memperkirakan bahwa seseorang harus melakukannya. Jimat gaib, atau jimat gaib. Iya, Tan Yun berkata dengan suara acuh tak acuh, Guan Tua, Anda adalah lapisan ketujuh dari alam-alam ilahi. Karena Anda dapat mendeteksi bahwa seseorang mengintip kami melalui batu roh, jelas bahwa seseorang memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah dari Anda. Pada saat yang sama, karena mereka tidak sebaik kamu, mereka masih berani mengikuti, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka tidak takut padamu. Alasan mengapa aku tidak takut padamu, jelas bahwa beberapa orang di sini lebih tinggi darimu, atau setidaknya satu leluhur yang merupakan lapisan ketujuh dari alam ilahi sepertimu. Jika kamu menghitung dengan cara ini, itu pasti leluhurku. Mendengar ini, Guan Xuankui tampak serius dan menakutkan, dan berkata, Tuan Sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara hormat terdengar dari benak Tan Yun, jangan takut pada Tuan, ada bawahan dan tidak ada yang bisa menyakitimu. Tan Yun terkejut. Ketika dia sepenuhnya waspada, suara lama itu kembali terngiang di benaknya, Tuan Sekte, tolong biarkan bawahan Anda memperkenalkan diri. Bawahan itu bernama Huang Fu Guchong. Tuan Sekte Tua mendirikan dua organisasi misterius di satu tangan, satu adalah hukuman surga, yang lain adalah organisasi pembunuhan, dan bawahannya adalah pemimpin organisasi pembunuhan. Sejak kamu naik tahta, Tuan Tua telah membiarkan bawahannya melindungimu secara diam-diam. Master Sekte, Anda tidak perlu meragukan keasliannya.
Bawahan Anda sudah hebat dalam pembunuhan. Jika tidak, dengan kekuatan 9 kali lipat bawahan di alam ilahi, akan mudah bagi bawahan Anda untuk membunuh Anda dan leluhur ketiga, penegak hukum. Sekarang, ada 7 tetua berpakaian hitam yang melakukan teknik tembus pandang. Pada 100.000 li ke timur, 4 di antaranya berada di alam ilahi dengan 6 lapisan dan 3 berada di alam ilahi dengan 7 lapisan. Tolong bawa mereka ke pegunungan tak berawak sepanjang 500.000 mil, dan bawahanmu akan menghancurkan mereka. Tidak mudah melakukannya di sini, jika tidak, Long Yunzong akan terbang menjadi abu dan musnah dalam serangan bawahannya. Mendengar ini, Tan Yun merenung sedikit, dan kemudian dengan sengaja mengeraskan suaranya ke arah Guan Xuankui. Cepat dan ambil susrain ini dan lari ke kedalaman pegunungan hukuman. Bawahan patuh. Guan Xuankui tiba-tiba meraih pergelangan tangan kanan Tan Yun, berubah menjadi aliran cahaya, dan menembak ke arah kedalaman pegunungan yang luas. Dalam sekejap, itu sudah melesat 3.000 mil ke dalam kehampaan. Mereka menemukannya, kejar. Pada saat ini, suara rendah terdengar di langit malam yang kosong. Pada saat berikutnya, 3 arus udara besar terlihat mengalir di langit, menuju Guan Xuankui yang melarikan diri dengan Tan Yun puluhan ribu mil jauhnya. Di belakang 3 aliran udara, ada 4 aliran udara yang lebih lambat, yang mengikuti. Saat melarikan diri, Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya, yang menyelimuti langit dengan radius 1 juta mil. Ketika dia menemukan bahwa 7 arus udara mengejarnya di langit malam, dia berkata dengan kejam, 3 tak terlihat di depan, yang tercepat, seharusnya adalah pembangkit tenaga listrik 7 tingkat alam Huangfu 3 alam ilahi yang dikatakan Guchong. 4 jalur berikutnya seharusnya, 4 orang dari lapisan ke-6 alam ilahi. Sekelompok rambut lain-lain tua, kamu mati hari ini, dan kemudian aku akan membersihkan tuanmu di belakang layar. Dalam penerbangan penuh Xuan Tiankui, 1 jam kemudian, ia terbang melalui 600.000 kekosongan. Sementara itu, Tan Yun memberi tahu Tian Xuankui bahwa seseorang diam-diam melindungi dirinya sendiri, dan tujuannya saat ini adalah untuk memancing musuh lebih dalam dan kemudian membunuh. Biarkan Xuan Tiankui terbang lebih lambat. Pada saat ini, ada tawa menyeringai di langit malam, hahaha, Tan Yun, bocah sialan, berhentilah melarikan diri, leluhurku akan meninggalkanmu seluruh tubuh, jika tidak. Sebelum tawa menyeringai itu jatuh, tiba-tiba, sebuah suara tua yang mengandung penghinaan, bergema di langit, 7 bajingan, hanya karena kamu berani melawan Master Sekte. Biarkan pemimpin ini mati. Pembunuh-pembunuh surga, merayu. Tiba-tiba, ada angin kencang di langit, dan tangan hitam besar yang menutupi langit dan menutupi bulan, dan dibentuk oleh kekuatan kematian, jatuh dari langit ribuan mil di belakang Tan Yun. Telapak tangan yang gelap mencapai 10.000 kaki yang menakutkan, dan tiba-tiba memotretnya, dan dimanapun ia lewat, sebuah pesta runtuh, membuat langit dengan radius ratusan kaki terkoyak. Ketika telapak tangan raksasa yang menakutkan itu ditembak jatuh menuju kehampaan yang kosong di bawah, tiba-tiba terdengar suara panik histeris. Tidak, lari. Tan Yun, kamu bajingan kecil yang berbahaya. Jangan memarahi. Penting untuk melarikan diri. Petik 2 petik 2. Boom, boom. Tidak, apa, ditemani oleh suara Gouge yang tumpul, segera, kekosongan kosong yang awalnya kosong, ketika difoto oleh telapak tangan raksasa hitam, 5 kelompok kabut darah mekar, samar-samar terlihat, di kabut darah, anggota tubuh yang diamputasi dan tengkorak yang retak ditembak. Jatuh ke dalam kehampaan. Namun, 5 orang meninggal, dan jiwa dan tubuh domain dihancurkan. Melarikan diri. Ketika suara horor terdengar pada awalnya, mereka melihat 2 pria berpakaian hitam di lapisan ke-6 alam ilahi, yang selamat di bawah telapak tangan raksasa hitam, dan menembak ke arah Huang Fu Sengzong. Punggung kedua pria berbaju hitam itu dingin, dan mereka hanya berada di tepi telapak tangan raksasa hitam. Baru pada saat itulah mereka lolos dari jangkauan serangan telapak tangan raksasa tepat waktu dan memulihkan hidup mereka. Keduanya tahu bahwa jika mereka berada di area tengah di bawah telapak tangan raksasa, mereka pasti akan mati. Karena kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Ketika suara tua itu terdengar, Tan Yun buru-buru berkata, tetap hidup. Bawahan patuh. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun dan Guan Xuankui melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul dari udara tipis di langit malam. Pria tua itu cukup tinggi, dan wajahnya yang keriput selalu mengungkapkan cahaya dingin dari tulangnya. Lapangan kematian.
Tiba-tiba, lelaki tua itu berpikir, kekosongan ribuan mil, dipenuhi dengan napas kematian yang kuat. Samar-samar terlihat, kekosongan ribuan mil, diselimuti oleh tirai cahaya hitam. Tiba-tiba, di puncak hijau ribuan mil di bawah, bunga, tanaman dan pohon, layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan dua lelaki tua bercadar hitam di alam kematian merasakan kekuatan alam kematian yang tak terlihat, dan mereka mulai bergegas ke arah mereka dengan cara yang bergejolak. Dalam sekejap, kekosongan ribuan mil di medan kematian tiba-tiba runtuh, dan momentumnya sangat mengejutkan. Jika kita tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan di atas, kita akan mati juga. Kedua saudara kita sedang dalam perjalanan bersama, jadi kita mungkin punya teman. Saudaraku, aku akan menghancurkan alam kematian, kamu datang dan mati bersama Tan Yun. Begitu salah satu lelaki tua bertopeng itu berkata, seluruh kepalanya mulai membengkak. Sambil bengkak, dia bergegas menuju Huang Fu Guchong di langit. Dan kepala orang lain itu melebar dengan cepat. Guan Xuankui, lari dengan Tuan. Huang Fu Guchong berteriak kepada Tan Yun yang berada ribuan mil jauhnya. Oke, Guan Xuankui meraih Tan Yun dan dengan liar menembak ke kejauhan. Pada saat ini, Huang Fu Guchong dari alam dewa tingkat ke-9 juga mengikuti Tan Yun. Karena dia tahu bahwa kumpulan roh dari pembangkit tenaga 6 tingkat alam dewa mampu meledak, yang sebanding dengan kekuatan pukulan dari kesempurnaan agung alam dewa.